salah. Kok salah terus, kadang bener wah iku ya perkara nek iku. Enggak sing penting kowe wis mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum nggih ngono teng Lauh Mahfuz. Tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, lho Gus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah yang hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihu atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan yo ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihu atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Mbok yo mikir to. Senengane mbok antoh. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngono. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrobu, kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wah kulo wasrobu ya lucu tuh bocah kok kandhanane angel pusing ambek kowe ngaji tahunan gak ono perkembangan habis gue rame-rame dunya apa gue rame-rame apa dunya pernah ada kumpulan orang untuk ngaji setan setruk tenan paham itu mulai setane tangin tenang ya paham waduh serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisinya ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono, aneh-aneh. Tahlil kok dikritik, ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling ya eling. Ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetep kritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kula bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, wis ora meneng ae sampeyan ketemu pangeran. Sampeyan ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terklaret. Bocah kok eling iya, eling pangerane kok bedak napa?
Misalnya kayak kudangan, orang kudangan belas ditakoki pangeran, dudang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Nah, tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, enggak cocokan ae, ora usah debat saiki, enggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ketemu aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedana Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerene apa jenenge di itu objek. Ya, berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi. Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Ora disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigen larang ngono. Padahal kowe nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah nggak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus. Menyerap tenaga. Ya wis saurip-uripmu ngono. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya apa-apa tapi. Kalau seneng guyone kiai-kiai ini. Hanya ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis. Kalau ini nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana?
Gampang, saya bawa korek. Sing kiai niku maksudnya iku nak wong rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyanane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati, ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nung di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mana kalau nung seneng, nong kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wah sementing ikhlas, wah syaratnya kabeh itu sementing ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial, ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Ya, jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Kan ya maca lesane nggih ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik, nasibnya kurang baik. Ada yang bedahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Dan sampean bela dikesembelo sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni apa? Allah, iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Lho muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong nek bakat wali kok teke wis elek. Njape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main ning dunyane pangeran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti Kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu.
Nabi urung sari nek ora maca surat Hasyr. Lah aku ijazah iku kowe kan ra mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasyr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya alau ma baina aitihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah, bahwa kita ini selalu objek, punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi illa bima sadras wasya kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge, sampean ngrumat listrik omahmu lho kadang kabel pedhot dope pedhot iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen ra wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali uteke waras. Menduwek ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tahu kagum mbek srengenge, ora tahu bengkel, ora tahu. Mergo emang ora bakat wali itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Donya nak ana ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa urip ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu juri barang mau kaji mau Gus Pak nerangno apa delok rekamane iki atek dong wae tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kula niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho uteke beda kok nyimpul terus piye. Tapi dilarang piye wong niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul keliru. Mergo mesti nganggo teke dhewe. Wis ben kono rame-rame apa? Nduk. Kulo kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok, kok Bantul tok iku wae bengkel. Allah nggih srengenge iku langsung bener terus. Nah wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi enak lah pokoknya urip wis enak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunia baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik, ora hafal. Buta ngono. Wis hafal lose wis darah di bitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Hafal? Ndak. Ya ayat kowe hafal sik terus lagi bid'ahno ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale bid'ah ora bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Kalau yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas iki. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat waqulu wasyrabu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial. Ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab kalah
muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam muwah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nak peturu woco, di mana-mana woco. Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Sengaus pokoknya berpikir positif wae. Wah, berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah, tetep. Umpamane terus dikek nggon salat. Sanajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono, wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini, sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman, wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangkan grepe turu njen senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan la ta'khudhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau, makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khudhuhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk ya mboten nate. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi napa rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'an lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anak kula enten ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi naba rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan jebule pas apa? Sare yo ribet. Tapi kita di pangeran sing la ta'khudhuhu sinatu wala namu bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu. Terus nikmat mau piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul. Ambek nggo nasoikul ibad bariku kenalan nggih grup wis rame donya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben ngono rame-rame apa donya. Wasitro lan ketutup sangka celok satrul uyub. Dalah celamur aku nangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge aninnas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalem urusan dunya. Tapi nek urusan akhirat kowe ora iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu
Riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu sholat. Allah kan ndak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita. Kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kalau butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedaya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dauni amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin miswaya kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nek ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nek ape sare napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glebakan. Ini Imam Syafi'i masuk barani glebakan kok kowe. Serepet. Santri ya. Apa manane? Sing rada Islami ngono dul. Apa? Resah Imam Syafi'i ora tau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa mata qalabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksude cara mau lho, cara bahasa kasare glebakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun, wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganku benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di situ itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nazuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wis wape turu ra iso glebakan. Mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warek rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ngono ya urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan warek rokokan saler terus apa turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan tok. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza Fatilah terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu ora ngarapal donga iku yakin wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin ya dongane turu iku sing terkenal wae donga turu mek donga ngaji padha Allahumma bismika Allahumma ya bismika mereka ana kiai kota Bu tahu doa ngaji enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya bismika lho Pak Ustaz itu doa tidur karena kalau ngaji nah jare ora kiai donga turu mek ngaji ku padha aku dhisik wis kal maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha jebule nak ngaji
turu. Ana kena ngaji dengan apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslun wis tok ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute yo urip apa? Wal afiatu lan afiate difaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu. Supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang klasem lah sampai sono. Anak makome para wali ya asyaddu banget seneng. Mau apa turu nak orang mau ayat kursi gak lega ya paham. Cukup mau ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itunya, ben seru. Sing ngritik ya muga-muga apal tahlil. Dari ngritik iku fair, ora paper apal terus ngritik. Mun tahlil sing musolli Abdullah sallallahu alaihi wasallam meneng kabeh wis. Iku meneh sing ngritik sing melok ora apal. Pokoke ujug-ujug muni wo filun. Susah. Iya deh kau masoli Abdullah Salati ala asadi makhlukatika Nurul Huda saya mas Nurul Huda terus oh itu yang gurih semua orang gofil aduh sing ramen itu makiai apal profesi ini apal karena yang desa modelnya permanen bagian tahlil yo tahlil terus bagian dongo yo. Jadi sehingga kiai dongo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus maca la ilaha illallah. Wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa? Kapal. Dene ra apal urutane iku ora apal. Iku kan butuh apa ya? Butuh keahlian gitu. Repot. Kok gini sing tahlil loro. Kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ae. Iku ngono sing luwih ahli to. Sing guri wis sing guri kacau meneh. Tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi. Aduh. Masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jape wah suwi. Aduh. Lah gerdungo dene Gus Pak dos wah cepet mesti nek Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi mesti dicing wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimah thayyibah karena itu cara. Coba nek wis kenal ya aja waca bendak tahlil, tapi turu ya diwaca ning omah ya diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Engko waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Ala perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya nak maca kok banter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi ing dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu adam ya anak adam tafarruh tenanono sira li ibadah tafarruhu fokus farruhi fokus tafarruh fokus sira tapi mosok iki kuwi maknane fokus napa iki kuwi maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu ku sugih wa amlak lan ngebayi ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup
lan rezekimu tak cukupi. Ya ibna Adam, la taba atau aja ngedoh sira an lisange ingsun. Kowe aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran, zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita, kowe kok aja adoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kae nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebai ingsun kalbaka fakron. Kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir. Nek sojo sampai kowe yo fikir ati, fikir donya. Mergo adoh kok pangeran. Wong kok adoh kok pangeran di amlak kalbaka fakron. Wa amla ulan ngebai ingsun yade ka ing tangan loro sira suhulan ing sibuk. Akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokahe uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokahe uripe. Mergo adoh saking pangeran. Ruang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Hakim. Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qada ya sahaba wa tabi'in. Terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Tapi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, jebule nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi kamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Tidak boleh jadi rawi hadis. Wong nak utang ra nyaur gitu. Tapi orang maksudnya ra nyaur mampu. Nah ra mampu alhamdulillah dadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah nih. Niku dijamin langsung mboten apa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kobil tuh. Wah sembrono tenan guys. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kere ini nganti buatan wajib nopo nyaur. Mengke nggih buatan wajib haji, buatan wajib zakat, statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal, nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiyang ndak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi ya sudah dirawi hadis untuk tukang bodoh nih. Nanti kalau ini kola Rasulullah sing utangi ku utangnya ra nyaur kok kola Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Saya atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang.
hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan ini misalnya so salam templek tengkulo 1 juta, gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam templek ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepeh bayar, ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Dados la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Anna Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid tak kok betah ning masjid. Nak ning omah ono sing ngamuk ning ngene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nak cerita kula niku sakniki kuwathah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ana kipas angin ning kene ana kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula ra Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ono wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sama dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki, daure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulullah sing nate diinjek qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang mimpi, niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam pisau kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa ini pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen, niki Gus Sapang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasib? Nasib itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi, nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasib. Sholawatan ya. Nah Gus Sapang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Tadi nak Habib Muhammad bin Yahya ya Amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Sapang wis nyanyi wis gampang. Ngaji lagu. Insyaallah barokah tawadhu niku apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati itu sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit. Bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Iku mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku sak tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan ke Subab. Iki aku nak balekno, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu.
Beliau di pesawat ngendikan yang Gus Yasin, tenang Gus Yasin, aku tahlili. Ternyata di Mekah kabundut. Itu contoh-contoh kabundut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate boten parah masalahnya. Enggak mbok potong dadi geger. Niku badhe kabundut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong dinongkas ning nggonku ya. Ketika beliau kabundut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Nanti aku tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus ya mbak cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk ali ya bil kafni aku jupukno kafanku. Terus diambung terus beliau ngendikan alar ridho bil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti maksudnya kabundut. Ya terus kabundut. Jadi adike ya ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasannya itu elit. Ini buatan keramat nih sembrono nih. Lah Imam Bukhari ki ngoten badhe kabundut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortangka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortangka, cek Khortanak, cek apa ngono lho. Sing maca penting aja waca demaan karena tulisannya kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" "Antaziru Muhammad bin Ismail." Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kabundut itu ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih tak waca Arabe. Engko nak mboten paham nggih muni amin semuanya. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar gampang, urusan mbek pangeran niku gampang, ribet urusan mbek manusa. Wis njuk sepuro iki kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok ya ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuhe ali niku wis. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niki kanca kula wali ali Ali Al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai mbek kula ya ora jelas ya. Oke kalau waca ya. Akhbarona Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi assalam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah ya. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qiraataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep?
Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Kan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar enggak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu, jadi
Kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus ya, yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya enggak tahu saya. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei Wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak budu. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir,
ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau, bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean, ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus.
Loh kalau yang dekat lurus kan wajar konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini enggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin ruku ikut ruku gitu. Makmum kan yang tarawih lah, Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruku. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan
Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen rono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung ndak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia, enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya. Yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu ahli jamul jami'. Barang diparani ahli apa, ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf kesini, ya bani Fihr kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi sekelunak-kelunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawami', kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mok carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampeyan nek cara sitok ora mesti, kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok.
Ya terakhir paling gampang itu coro nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qori sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian modal jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajinya dok bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa ikut? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata jawab apa? Minal fajr. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya ora digandeng. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separo, iku cek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000.
Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Pokoke rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri. Sementing rame, maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil, situ Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kalau Enggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu enggak bisa dia lewat salib ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Enggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badhe Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan kok apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampean niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh, nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ono ilmune ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi?
jenengan manggen dalam mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok, kelahiran tahun piro? Gak penting artis ayu mbok delok seneng, wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono, ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obatno ngono, yakin. Maksudnya sing profesional, maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasaihul Ibad kan gitu. Mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene nyatet Jawa. Kula termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kathah. Iku jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku yo guru pun mbek dukun wong kalimate ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi mergo nak jelas kita bodoni ne ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ora jelas dukun-dukun dulu kok mandi, nak jelas malah mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi, ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah, karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa.
Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat. Pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang, dia menentang Mu'tazilah. Menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad. Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia maca hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhinus gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan